Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, jumpa lagi bersama Ibu Guru dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran berat dengan satuan baku. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menyatakan satuan berat dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menimbang berat benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi satuan berat yang ada pada alat ukur tersebut dengan tepat. Dan yang keempat, kalian dapat mengonversikan satuan kilogram ke gram dan sebaliknya dengan tepat. Simak baik-baik ya video ini, semoga kalian dapat memahami video yang Ibu Guru buat agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Sebelumnya, mari perhatikan dulu apa itu pengukuran berat. Pengukuran berat adalah membandingkan suatu massa benda atau berat benda dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Nah, saat menimbang berat benda haruslah mempunyai alat ukur. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang akan ditimbang. Karena penyesuaian itulah, maka alat ukur setiap benda berbeda-beda. Apakah kalian tahu apa saja alat ukur berat itu? Baik, mari simak dengan saksama apa saja alat ukur berat dan kegunaannya. Jenis alat ukur berat yang pertama adalah timbangan badan. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan mengukur berat badan anak-anak dan mengukur berat badan orang dewasa. Selanjutnya ada timbangan beras atau timbangan duduk. Timbangan beras atau timbangan duduk digunakan untuk menimbang beras atau barang dalam karung atau peti. Kapasitas timbangan beras atau timbangan duduk ini bisa mencapai 500 kg. Namun ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 kg. Selanjutnya, kalian pasti pernah melihat jenis timbangan ini kan? Yaitu timbangan kue. Timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menimbang buah-buahan. Selanjutnya ada jenis timbangan bayi, yang tentu saja digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Berikutnya jenis timbangan neraca. Neraca ini banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa emas. Pada neraca analitis 2 lengan, terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Lengan 1 digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang, lengan yang lain untuk meletakkan bobot timbangan. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis alat ukur berat, berikutnya kalian harus mengetahui satuan yang digunakan untuk mengukur berat tersebut. Jika pada satuan panjang adalah cm, kilometer, dan sebagainya, maka satuan massa yang digunakan untuk mengukur berat adalah ton, kuintal, kilogram, disingkat kg, kemudian hektogram atau hg, dekagram, dg, gram disingkat dengan huruf G, desigram, dg, sentigram, cg, dan miligram, mg. Satuan massa yang tadi Ibu Guru sebutkan adalah satuan massa yang sering digunakan di Indonesia. Semua satuan massa tersebut ditulis dalam sebuah tangga konversi satuan berat. Tangga konversi satuan berat dapat kalian lihat dalam video ini. Mulai dari paling atas, kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Konversi satuan berat adalah proses perubahan dari satu satuan berat ke satuan berat yang lain. Misalnya,
miligram diubah ke sentigram atau kilogram ke gram. Nah, perhatikan baik-baik cara menghitung konversi satuan berat. Jika turun satu tangga, maka harus dikali dengan 10. Dan jika naik satu tangga, maka dibagi dengan angka 10. Maka dari itu, jika kilogram ingin diubah ke hektogram atau ons, angka tersebut harus dikali dengan 10. Dan jika sebuah satuan berat miligram ingin diubah ke sentigram yang naik satu tangga, maka angka satuan tersebut harus dibagi dengan angka 10. Ibu guru akan memberikan contoh mengubah atau mengonversi satuan berat. Semoga kalian bisa memahami ya. Jika belum paham, kalian boleh mengulang video ini. Baiklah, perhatikan baik-baik contoh berikut. Contohnya, 8 kg itu sama dengan berapa gram ya? Perhatikan baik-baik tangga konversi satuan berat. Satuan yang akan dikonversi atau diubah adalah kilogram ke gram. Berarti kita harus turun tangga. Setiap turun satu tangga, maka nilainya harus dikali dengan 10. Kita turun tangga kilogram ke gram. 1, 2, 3. Maka 8 dikali dengan 10 yang dikali sebanyak 3 kali sama dengan 8 dikali 1000 sama dengan 8.000 gram. Jadi 8 kg sama dengan 8.000 gram. Mengapa dikali 10 sebanyak 3 kali? Karena kita menuruni 3 anak tangga. Dari kilogram menuju gram adalah 3 tangga. Setiap turun satu tangga dikali dengan 10. 10 dikali 10 dikali 10 adalah 1000. Maka 8 dikali dengan 1000. Sekarang mari perhatikan contoh yang lain. 16.000 mg sama dengan berapa gram ya? Perhatikan kembali tangga konversi satuan berat. Dari miligram ke gram. Kita naik ya. 1, 2, 3. Ingat kembali, setiap naik satu tangga maka harus dibagi dengan 10. Untuk mempermudah menghitung, setiap kali naik satu tangga maka 1 nol akan dicoret atau dihilangkan. Naik dari miligram ke sentigram, 0 akan dicoret. Kemudian sentigram ke desigram, dicoret lagi nolnya. Kemudian desigram ke gram akan dicoret lagi 0, hingga tersisa angka 16. Maka hasilnya 16.000 mg sama dengan 16 gram. Mengapa 3 angka 0 dicoret? Karena kita naik 3 anak tangga dari miligram ke gram. Semoga kalian bisa paham ya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh nonton kembali videonya atau bertanya ke ibu guru atau ke orang tua kalian masing-masing. Selain itu, kita juga punya satuan berat lainnya. 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 pon sama dengan 5 ons. Contoh soal, 2 ton ditambah 60 ons ditambah 15.000 gram sama dengan berapa kilogram ya? Perhatikan baik-baik, satuan yang diminta adalah kilogram. Maka semua satuan harus diubah ke kilogram. Nah, mari kita selesaikan bersama. 2 ton sama dengan 2000 kg. Kenapa? Karena 1 ton sama dengan 1000 kg, maka 2 ton sama dengan 2000 kg. 60 ons sama dengan 6 kg. Karena perhatikan tangga konversi satuan berat. Satuan ons atau hektogram kita ubah ke kilogram. Berarti dia harus naik 1 tangga. Jika naik 1 tangga maka dibagi dengan 10 atau nolnya kita coret.
Jadi tinggal angka 6 hingga menjadi 6 kg. Selanjutnya kita ubah 15.000 gram ke kilogram. Hasilnya adalah 15 kg. Perhatikan kembali tangga konversi satuan berat. Dari gram kita menuju ke kilogram, berarti naik 3 tangga. Setiap naik 1 tangga, 0 akan dicoret atau dihapus. Kita naik tangga dari gram ke dekagram, kemudian dekagram ke hektogram. Yang terakhir, dari hektogram atau ons menuju kilogram. Berarti 3 tangga ya, maka 3 nol dicoret hingga tersisa angka 15. Maka 15.000 gram sama dengan 15 kilogram. Ketika seluruh satuan sudah disamakan ke kilogram, maka kita hitung hasilnya. 2000 ditambah 6 ditambah 15 sama dengan 2021. Jadi hasilnya adalah 2021 kg. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu Guru jelaskan pada video ini. Agar lebih paham, jangan lupa mencatat materi yang ada dalam video ini. Selain mencatat, tugas kalian ada pada buku tematik halaman 101, 103, 126, dan 127. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat walau di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.